Saya Vida Fauziawi dari kelas 2023I dengan NIM akhir 107. Kepresidenan Prabowo Subianto yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2024 menghadapi berbagai isu strategi dalam perekonomian Indonesia. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Dewan Eksekutif Nasional mencerminkan fokus pemerintah dalam menangani isu-isu strategi yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia. Dalam konteks global yang terus berubah, pertemuan ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan yang dapat merespon tantangan ekonomi saat ini. Menurut anggota Dewan Ekonomi Nasional yaitu Muhammad Kotib Basri, menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat tingkat menengah. Ia juga menekankan perlunya keseimbangan dalam kebijakan upah minimum provinsi atau UMP untuk memastikan daya saing industri tetap terjaga. Saya Erlina Mawarda dengan NIM akhir 171 akan menjelaskan mengenai isu di sektor ekonomi yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Yang pertama ada daya beli masyarakat, terutama ditujukan untuk masyarakat kelas menengah, serta diperlukan adanya keseimbangan pada upah minimum provinsi untuk menjaga daya beli serta daya saing di sektor industri. Yang kedua yaitu efisiensi investasi di Indonesia yang dinilai masih rendah, serta tingginya ketergantungan ekonomi oleh Indonesia terhadap sektor ekonomi strategis membuat Indonesia kurang fleksibel dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan juga politik. Yang ketiga, adanya kebijakan swasembada pangan yang dinilai dapat menekan laju inflasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mendukung penuh adanya kebijakan swasembada pangan yang diharapkan dapat terjamah hingga tingkat kabupaten dan kecamatan sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini karena untuk menjaga stabilitas harga serta menjaga ketahanan pangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anis Mufidah dengan NIM akhir 045. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perekonomian di Indonesia. Beberapa tantangannya mungkin dihadapi ke depannya antara lain yang pertama, stabilitas ekonomi makro, yaitu menghadapi fluktuasi ekonomi global seperti inflasi, nilai tukar, dan krisis ekonomi di negara lain yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Yang kedua, ketimpangan ekonomi, mengatasi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Ini termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Yang ketiga, infrastruktur. Membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti transportasi, energi, dan teknologi informasi, terutama di daerah terpencil. Yang keempat, investasi dan iklim bisnis. Meningkatkan minat investasi domestik dan asing dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Ini termasuk reformasi regulasi dan penyederhanaan perizinan. Kemudian yang kelima, sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan agar tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian, ada solusi yang telah kami diskusikan untuk menghadapi tantangan ekonomi dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, ada edukasi dan kesadaran. Edukasi mengenai pentingnya literasi keuangan dan pemahaman tentang ekonomi. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan teman sebaya tentang isu-isu ekonomi. Hal ini dapat kita lakukan melalui acara seminar, diskusi, maupun melalui sosial media. Yang kedua ada inovasi dan kewirausahaan. Sebagai mahasiswa di kalangan generasi muda, kewirausahaan dapat kita mulai dengan cara mendirikan bisnis kreatif atau sosial yang berfokus pada pemecahan masalah lokal, seperti usaha pertanian berkelanjutan atau teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, yang ketiga ada partisipasi dalam kebijakan. Kita dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui organisasi mahasiswa, forum diskusi, atau kegiatan politik. Suara generasi muda harus didengar dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada masa depan. Kemudian yang keempat ada kolaborasi dan networking. Kolaborasi dapat menghasilkan solusi yang lebih
efektif dengan membangun jaringan dengan berbagai komunitas, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi. Kemudian yang terakhir, ada pengembangan keterampilan dengan cara mengambil inisiatif untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, seperti teknologi informasi, digital marketing, dan keterampilan teknis lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan.